Argumen lawan ada dua. Pertama, mereka bilang kalau di sisi kami ini nggak bisa dijustifikasi karena ada proses yang buruk di dalamnya. Tapi kami akan frame out argumen ini dengan simply bilang kalau kita nggak memperdebatkan proses, kita memperdebatkan warisan. Dalam konteks ini adalah dampak-dampak yang udah diberikan dalam proses politik ekspansif yang dilakukan oleh Gajah Mada. Tapi argumen kedua mereka adalah kontrafaktual, di mana pada akhirnya ada diplomasi yang soft melalui diplomasi yang lebih baik daripada politik ekspansionis ini bukan. Tapi kami akan mempertanyakan, ini menjadi sangat backlash dengan karakterisasi di mana kerajaan-kerajaan zaman itu adalah egosentris, sehingga prasyarat kontrafaktual mereka untuk bersatu dan menciptakan diplomasi yang baik itu pada akhirnya nggak akan bisa tercapai. Simply kenapa? Karena pada akhirnya pun mereka udah sadar kok kalau kerajaan-kerajaan zaman dulu tuh nggak pernah mau bersatu dengan insentif yang semudah itu kayak proposisi bilang. Bahkan Gajah Mada pun juga tahu kalau mereka bisa ngelakuin diplomasi yang baik, diplomasi yang soft, tapi mereka tahu bahwa ada hal yang harus jauh lebih dilakukan pada akhirnya bukan. Tapi kita masuk dalam perdebatannya. Ini adalah mosi evaluatif, sehingga kita harus mengevaluasi kenapa pada akhirnya di sisi kami warisan-warisan itu nggak harus disesalkan pada akhirnya. Tapi beberapa konteks untuk mulai perdebatan. Pertama, kita harus sadari bahwa kondisi kerajaan di Nusantara itu mereka memiliki perbedaan, di mana ada latar perbedaan di budaya, keturunan, dan ini menciptakan dominasi di mana ada perang kayak egosentris yang udah dibilang proposisi. Kondisi inilah yang pada akhirnya membuat Gajah Mada itu memiliki insentif yang besar dan menciptakan kohesivitas, di mana ia menciptakan Sumpah Palapa dan ia memiliki obsesi untuk menyatukan Nusantara bukan. Tapi kenapa pada akhirnya permasalahan ini menjadi buruk? Ada dua hal. Pertama, sadari bahwa Nusantara itu punya hal yakni multikultural. Inilah yang pada akhirnya membuat mereka menjadi kondisi yang sangat rentan, di mana ada politik strategis, divide and impera yang dapat dilakukan oleh orang-orang Barat ketika mereka ekspansi ke Nusantara. Ini yang nggak kita inginkan bukan, karena ada kerentanan di sana. Tapi pun juga dua, gimana kondisi di tanah Nusantara itu adalah mereka tanah surga, di mana ada rempah-rempah, ada akomodasi yang sangat dibutuhkan oleh Eropa. Inilah yang membuat mereka sangat mudah diserang oleh Eropa. Kalaupun mereka bisa mempertahankan diri mereka, tapi akan ada selalu orang-orang dari barat bukan pada akhirnya. Tapi kami gak mau dismissive kalau pada akhirnya konteksnya juga udah menjelaskan betapa buruknya proses dari politik ekspansionis ini. Tapi kami juga ingin menjelaskan bahwa kita harus merayakan ini simply karena ada dampak baik yang dihasilkan dan dapat kita rasakan juga sekarang pada akhirnya. Dan pada akhirnya pun konteks dalam perdebatan ini bukan kita mendebatkan proses, tapi kita mengevaluasi warisannya. Apakah warisan ini menjadi warisan yang baik, pun juga apakah warisan menjadi yang buruk bukan pada akhirnya. Tapi mari kita karakterisasi kenapa warisan politik ekspansionis ini menjadi hal yang baik. Ada 3 dampak yang kita dapat rasakan dan kita dapat jelaskan. Pertama, pada akhirnya keberhasilan Nusantara untuk bersatu itu tuh menciptakan kohesivitas, asimilasi identitas, pun juga bagaimana Nusantara itu menjadi bersatu dalam identitas yang sama. Ini menjadi penting yang akan saya jelaskan dalam argumen pertama saya. Tapi pun juga kedua, gimana pada akhirnya ada internalisasi Sumpah Palapa. Kita tahu bahwa Sumpah Palapa itu adalah sebuah obsesi penting di dalam hidup Gajah Mada, karena ia ingin mensatukan Nusantara menjadi satu kohesivitas yang baik bukan pada akhirnya. Ini dapat kita rasakan simply dan kita lihat gimana pada akhirnya ada Bhinneka Tunggal Ika. Ini menjadi hasil refleksi persatuan di mana Semboyan ini tuh menciptakan obligasi yang besar terhadap masyarakat di Nusantara, bahkan sekarang udah jadi Indonesia, untuk selalu menjaga persatuan yang ada di negara mereka. Tapi pun juga 3 dampaknya, karena Gajah Mada itu udah dianggap sebagai obsesi yang besar dalam mensatukan Nusantara, ini menciptakan martirisme atau sosok yang penting, sehingga inilah yang membuat orang-orang di Indonesia atau di Nusantara zaman dulu untuk selalu mengingat bahwa mereka memiliki satu identitas yang sama, maka kita jangan hancurkan, dan kita juga harus melihat bahwa dan menghargai bagaimana proses martir yang udah diberikan oleh Gajah Mada sepanjang hidupnya. Tapi apa argumen dalam sisi kami? Ada 2 argumen. Pertama tentang argumen prinsip. Kenapa pada akhirnya ekspansi atau warisan ekspansi ini dapat menciptakan sebuah kohesivitas atau kolektivitas pada akhirnya. Kita harus ketahui bahwa prinsip kohesivitas itulah kebersamaan, di mana ini menjadi tendensi alamiah Indonesia untuk selalu berkomunal. Tapi kenapa pada akhirnya kohesivitas penting dalam konteks debat ini? Kami akan bilang, pertama, kita harus sadari bahwa yang udah di awal, kalau Nusantara adalah negara multikultural, sehingga mereka mudah untuk di-divide oleh negara yang udah maju kayak Eropa, pun juga gimana mereka punya akomodasi yang
yang sebesar itu sehingga mereka jadi berebutan orang-orang di Eropa. Tapi pada akhirnya butuh sebuah kohesivitas ataupun kolektivitas untuk menciptakan perspektif yang sama sehingga mereka nggak mudah diterbelah karena diversifikasi yang udah dimiliki oleh Nusantara, bukan. Inilah pada akhirnya warisan-warisan ini dapat menciptakan kohesivitas sosial. Tapi bagaimana prosesnya? Ekspansionis ini itu tuh menciptakan identitas kolektif Dewan Juri, di mana ada satu identitas, satu kepentingan. Inilah yang pada akhirnya mendorong orang-orang untuk memiliki kepentingan nasional yang sama, atau dalam bahasa lainnya adalah kohesivitas, di mana yang mendorong mereka untuk memiliki satu insentif yang sama karena mereka berdiri di kaki dengan identitas yang sama walaupun mereka memiliki ras yang berbeda, bukan. Pada akhirnya implikasinya adalah mereka memiliki kohesivitas dan juga kolektivisme. Ini menjadi penting karena ini akan menciptakan bagaimana pada akhirnya Nusantara gak akan mudah diperpecah oleh orang-orang yang ada dari Eropa, pun juga ini akan menciptakan identitas kolektif yang akan meredakan perang-perang yang ada di itu juga pada akhirnya, bukan. Bahkan harus disadari identitas budaya atau identitas Indonesia yang sebagai negara Bhinneka Tunggal Ika itu pun datang dari Majapahit, di mana ini diciptakan oleh Empu Sutasoma, di mana ini adalah di mana dia adalah seorang Buddhisme Majapahit. Dan bahkan kita dapat merasakan efek tersebut karena simply apa? Proses ekspansionis yang sudah dilakukan oleh seorang Gajah Mada, bukan, pada akhirnya sehingga menjadi baik, bukan Dewan Juri, dan ini kita patut merayakannya. Tapi apa argumen dua di sisi kami? Kami akan jawab dengan ini kenapa ini menciptakan obligasi yang besar juga legitimasi bagi masyarakat sekarang pada akhirnya. Dua karakterisasi memulai argumen ini. Pertama, bagaimana pada akhirnya Nusantara atau Indonesia itu lahir dari konteks multikultural yang berbeda di antara pulau-pulau dan daerah-daerahnya. Tapi pun juga dua, karena ada internalisasi identitas melalui Sumpah Palapa, ini menciptakan obligasi besar bagi masyarakat untuk kita ini Nusantara loh, kita ini Indonesia, maka kita harus menjaga identitas kita yang sama. Kita saudara, bahkan kita beda karakteristiknya, tapi kita satu darah, bukan, pada akhirnya. Tapi bagaimana yang dapat terlihat? Bagaimana mekanisasinya? Karena ada Sumpah Palapa, ini memanifestasikan nasionalis yang terlihat dalam Bhinneka Tunggal Ika yang sekarang kita rasakan. Ini mengimplementasikan bagaimana pada akhirnya masyarakat sekarang itu akan berkembang karena ada identitas yang sama. Terlihat bagaimana orang-orang sepeduli itu sama Irian Jaya sehingga mereka dapat memaksa masuk mereka dalam Indonesia. Juga bagaimana rasisme yang terjadi di Papua ketika di Surabaya, masyarakat sangat sepeduli itu karena simply apa? Karena simply ada identitas nasional yang dapat mempertahankan mereka pada akhirnya. Ini membuat orang-orang ada rasa nasionalis yang memiliki mereka merasa tanggung jawab yang besar karena mereka percaya, aku hidup di dalam negara yang sama, di dalam identitas kolektif yang sama, bukan. Implikasinya adalah ini akan menciptakan ideologi yang dapat menentukan, yang dapat menciptakan check and balance di sisi mereka, karena mereka ada obligasi yang besar untuk mempercayakan bahwa aku punya identitas yang sama dan identitas kolektif ini, bukan, pada akhirnya. Maka di sisi kami merayakan dan kami bangga.